waktu pertama kali ngiklan nggak belajar dulu. Udahlah jalan dulu. Kayak tadi, gambling aja. Keluar sekian, moga-moga dapat sekian gitu. Itu mah bukan iklan, gambling kalau saya bilang. Judi, ya. Iya, Aku Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Samhan dari jualinlaptop.id. Hari ini saya kedatangan guru saya yang sangat spesial, mentor saya di workshop Juragan Marketplace, dan beliau juga salah satu penulis buku juga. Bukunya juga dengan judul yang sama, Juragan Marketplace. Ada juga Juragan Shopee, sama Juragan Marketplace yang Reborn. Ya. Nah, ini bisa diperkenalkan Mas Welian Tanoyo. Halo. Gimana? halo. Hai guys. Halo guys. Ya Mas. Jadi apa namanya? Saya mau ada 4 pertanyaan nih buat Mas Welian. Kita bahas juga seputar tentang marketplace. Nah, pertanyaan pertama nih Mas. Gimana caranya kita mau mulai jualan di marketplace? Apa ada cara khusus, atau misalnya saya nggak ada produk nih, gimana sih cara saya mulai supaya saya bisa jualan di marketplace versi Mas Welian? Kalau versi saya ya, jadi teman-teman tuh jualan nggak usah dibikin pusing. Jadi adanya di sekitar apa itu kita itu apa aja jual gitu loh. Misal nih adanya jasa temennya servis HP, ya udah kita nyariin orderan aja ke teman kita, terus nanti kita dapat komisi dari tiap servisannya. Itu kalau adanya jasa. Kalau adanya barang, ya tinggal kita jualin ini barang. Misal temennya itu usahanya kaos gitu, kaos bola gitu. Ya udah, kaos bola itu teman-teman pajang aja di marketplace. Jadi nggak usah bingung cari produk, nggak usah bingung kita mau jualan apa, mulai aja dulu. Ya, yang penting punya dua itu tadi, punya barang dan punya jasa. Kalau nggak punya, ya pakai barangnya teman atau kemampuannya teman. Simpel aja. Jadi yang penting berani memulai dulu. Ya, karena buka bisnis itu sebenarnya gampang banget. Tinggal dibuka aja. Yang lebih menantang itu adalah mempertahankannya. Yang Gitu. sulit ya. Iya, kalau buka mah tinggal misal jualan apa gitu, kacang cuma- itu ngambil kacang bungkusin, jualan itu selesai. Tapi gimana punya sales kacang yang banyak? Nah, itu tantangannya di situ. Ya, jadi Berarti mulai aja dulu. Antara jualan di marketplace sama bisnis hampir-hampir mirip ya. Mirip, Jadi cuma ya kalau itu jual aja dulu. ya, cuma beda medianya aja. Marketplace ini kan kayak mall ya, kayak mall online. Ya, jadi orang udah masuk ke situ, keinginannya udah beli. Tinggal produk kita itu dicari nggak di marketplace. Ada nggak yang minat? Gitu. Nah, ini berhubungan nih Mas, relate sama Nah, pertanyaan kedua saya. Pertanyaan kedua saya, menurut Mas Welian nih, produk yang bagus di marketplace itu produk yang seperti apa gitu? Atau gimana sih caranya kita nyari produk yang bagus gitu, di marketplace? jadi marketplace itu sebenarnya macam-macam ya. Ada marketplace bangunan ya, properti, ada marketplace mobil, marketplace jasa, dan marketplace produk. Jadi ada banyak. Tinggal produknya teman-teman itu masuk properti, mobil, jasa, atau produk yang bisa dikirim menggunakan ekspedisi. Ya, bahkan kemarin juga ada yang khusus produk lokal ya. Jadi dia homemade itu ada. Nah, teman-teman ketahui dulu produknya apa. Ya, baru pajang di marketplace sesuai dengan produknya. Kalau teman-teman jualannya properti, pajanglah di marketplace properti. Jualannya mobil, jualan di marketplace mobil, seperti itu. Nah, jadi yang pertama sesuai produk dengan tempatnya. Nah, kalau marketplace yang semacam Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli. Nah, itu teman-teman cek aja. Misal adanya produk kaos bola gitu kan. Nah, teman-teman searching kaos bola di tiap marketplace. Lalu disortir mana yang terlaris, terus larisnya berapa banyak terjual. Nah, di situ biasanya kelihatan peluangnya. Cuma kira-kira teman-teman tuh bisa nggak ngasih harga yang sama minimal, atau kalau lebih mahal sedikit bisa ngasih alasan ke pembeli kenapa kaos bola saya lebih mahal. Ya, mungkin bahannya lebih awet atau lebih premium. Nah, itu bisa. Jadi kuncinya memang
di marketplace itu ada yang laku nggak. Kalau nggak ada ya kemungkinan kita untuk laku juga kecil gitu. Berarti tergantung balik lagi ke produknya ya. Ya, Pakai produknya teman-teman apa? itu apa. Nah, terus yang keempat nih Mas. Ya. Kalau kita udah tahu nih produknya apa, terus kita udah tahu mau jual apa. Ya tadi sama kayak statementnya Mas Welian tadi gitu. Gimana saya nanyanya gimana caranya supaya kita tuh bisa konsisten ya kan. Iya. Terkadang kan udah di awal tuh kita semangatnya Iya. on fire nih Iya. ya kan. Cuman baru di pertengahan ternyata selling turun gitu, Iya. marketplace kita kurang rame, kita lesu. Iya. Nah, gimana cara jaga konsistennya itu? Kalau saya gini, karena jualan ini udah jadi candu buat saya. Candu. Iya. Jadi Candu yang positif berarti. candu positif. Kalau enggak Keren ya, candu. udah kecanduan ibarat kalau main game itu ya udah kecanduan, udah apa ya, udah sakau lah gitu. Sakau bahasanya. Enggak, maksudnya karena kita udah jalanin jualan online tuh sejak dari 2011. Ya, dan kita ngasain keuntungannya itu udah banyak gitu kan, daripada ketika dulu masih kerja ya, walaupun kerja itu juga bagus, cuma waktu itu saya nyari tantangan yang lebih tinggi daripada sekedar bekerja di farmasi. Saya backgroundnya bukan IT ya, saya farmasi. Saya ngerasa kalau saya dalam apotek aja, sebagai farmasi itu ya gitu-gitu aja. Jadi baca resep, bungkus obat atau kita racik dulu, kasih ke pembeli, edukasi, selesai. Nggak ada tantangan lagi bagi saya. Saya udah ngerasa ya jago baca resep doang gitu kan. Iya. Dan saya nggak akan mungkin jadi direktur rumah sakit waktu itu. Ya, saya mikirnya gitu. Nah, saya pengen cari tantangan baru. Jadi kalau teman-teman yang orangnya suka tantangan, terjunlah ke dunia bisnis. Kompleks sekali tantangannya. Dari cari produk, kemudian gimana habis ada produk ini laku, setelah laku gimana nanti laku terus, ya kan? Terus kalau udah laku terus gimana nanti ada tim yang bisa bantuin kita. Tantangannya tuh ada terus gitu. Ya, jadi memang harus suka tantangan. Nah, kalau mau konsisten, yang pertama harus punya tujuan. Kira-kira duitnya mau dipakai apa? Ya, kadang orang ya dia nggak konsisten karena apa? Mungkin waktu pertama kali dia ngasain untung tuh, tapi kemudian dia nikmatin. Kemudian uangnya udah keluar gitu. Tapi pas sepi, karena kemarin udah dapat untung nih, udah nikmatin, terus ngapain lagi? Udahlah, stop aja. Ya, dia nggak mau tantangan yang baru. Ya udah saya atau balik ke kerja lagi atau gimana, nggak ada tantangan lagi. Jadi dia udah nggak tahu kalau misal ini bisnis dibesarin, manfaatnya buat orang banyak itu apa. Jadi tujuannya jualan itu apa? Menurut saya energi saya di situ. Saya ngasain nih dari tim 1 orang, 2 orang sampai sekarang ber-7 ya. Itu ada manfaat buat keluarga saya. Saya bisa lebih banyak waktu untuk keluarga dan anak istri saya, dan tim saya bisa lebih berkembang. Yang tadinya cuma tukang packing, jadi CS, jadi marketing, bisa bikin website, bisa ngiklan di Google, di YouTube, di Facebook juga bisa. Nah, saya ngasain perkembangan tim di situ. Jadi bisnis itu adalah menumbuhkan orang-orang untuk bisa mempunyai kemampuan yang lebih bagus dari kita. Jadi sebagai seorang guru, kita itu harusnya senang ketika murid kita tuh lebih jago. Tandanya kita berhasil mendidik dia. Nah, jadi balik lagi teman-teman, niatnya jualan tuh apa? Kalau sekedar dapat duit ya kayak tadi, ketika sepi lesu. Kalau dapat pujian, seringnya hinaan, gitu kan? Lo ngapain bisnis? Gitu kan, capek, banyak resiko. Mending tuh aman gitu, masa tua terjamin gitu kan, banyak gitu kan orang tua saya juga gitu awalnya. Ngapain jualan? Ijazahmu nggak kepake gitu. Ya, tapi setelah saya punya tim, saya bisa bantu orang lebih banyak, di situ saya merasa lebih bermanfaat. Nah, saya pengen lebih bermanfaat lagi daripada ini, Mas. Dengan cara apa? Menumbuhkan tim saya, memberikan produk-produk terbaik dengan konsumen. Urusan hasil, saya kita udah usaha, udah ikhtiar, saya punya rezeki sendiri,
tim saya punya rezeki sendiri. Kalau Allah masih kasih saya rezeki di produk ini, ya saya bakal dapat gitu. Motivasi saya sekarang bukan sekedar profit, tapi kebermanfaatan dan kebertumbuhan. Ya, kenapa saya masih workshop? Karena saya dalam rangka menarik tim saya. Kalau saya nggak tambah pinter, ya apalagi yang tim saya gitu. Kalau saya tambah pinter, ya saya akan menarik. Dalam hukum Tatub itu kita akan menarik tim kita. Kita kan pengen semuanya pinter. Nanti pada punya bisa megang Mas Samhan kan bisa megang cabangnya Mas Samhan yang tambah banyak kan. Iya. Saya juga sama. Saya pengen tim saya punya satu toko online masing-masing. Plus di dalamnya ada banyak orang. Sehingga saya lebih tertantang lagi untuk nge-create banyak lagi. Saya lebih ke arah situ sih. Kalau penjualan sih alhamdulillah cukup. Udah cukup buat keluarga saya, buat saya juga, tapi buat tim dan nanti tim saya juga berkeluarga harus saya pikirkan. Tapi motivasinya udah jangka panjang sih saya. Soalnya berarti kalau jualan itu ya pertama yang paling penting tetapin tujuannya dulu. Tujuannya dulu. Terus kedua, bermanfaat buat orang banyak atau enggak gitu. Iya. Kan kita nggak mau nipu orang. Yang bermanfaat sekalian. Iya. Soalnya memang banyak orang yang kadang nggak tahu nih dia jualan itu pikirnya ya udah yang penting profit ya kan. Ya, yang penting laku jadi duit diputer gitu aja. Terus saya juga mau nanya nih Mas Meli, dari kan saya udah ikut workshopnya Mas Welian. Dalam artian kan Mas Weli ngajarin tentang iklan nih, tentang beriklan di marketplace. Saya punya contoh kasus, ada teman Mas, ada salah seorang teman gitu. Dia pernah nanya sama saya kan juga kebetulan bisnis beriklan juga ya Mas. Tanya, Samhan, beriklan itu sebulan bayar berapa gitu. Waktu itu taruhlah kita sebut 1 juta ya misalnya. Misal 1 juta. Kalau 1 juta itu untungnya langsung berapa? Nah, saya juga kan nggak bisa langsung jawab ya Mas ya. Betul. Nah, menurut Mas Weli, kalau dengan pola pikir seperti itu tuh kenapa ya Mas ya? Padahal kan sebenarnya iklan itu kan kalau yang Mas Weli ajarin hanya salah satu channel kan. Nah, tapi ada masih banyak nih orang-orang termasuk teman saya ini yang mikir kita iklan terus langsung dapat untung gitu. Langsung, iya kita modal 1 juta ya udah pasti dapat misalnya 2 juta gitu. Nah, itu kenapa bisa seperti itu yang pertama, terus yang kedua bagaimana ya cara merubah pola pikir seperti itu gitu. Jadi yang perlu dipahami bahwa itu tadi marketing itu atau iklan itu adalah apa? Menyambungkan antara pembeli dengan penjual. Jadi di sini namanya channel atau saluran di tengah-tengah. Di antara pembeli dengan penjual itu ada channel atau saluran marketing atau saluran iklan. Jadi dia tugasnya ada saluran. Nah, kalau saluran ini nggak ada, kemungkinan kita kan nggak nyambung dengan pembeli kita. Nah, saluran ini adalah untuk mempercepat dan mempermudah. Mungkin teman-teman bisa sih pakai saluran yang gratis, tapi seberapa efektif? Ya, teman-teman bisa ngukur nggak kayak tadi? Kalau dengan iklan itu sebenarnya bisa diukur. Ya, misal 1 juta dapat berapa itu bisa dirata-rata sih, tapi kalau pasti enggak. Ya, karena ini jualan, bukan penggandaan uang. Ya, bukan cetak uang ya. Cetak uang bisa langsung berarti Mas ya? Iya, cetak uang mah kerjaannya BI gitu kan. Nah, ini jualan, kadang orang tertarik produk kita terus closing, kadang juga belum gitu. Nah, tujuannya channel ini adalah mengasih tahu ke para calon pembeli, hai di sini misal Mas Saman jualan laptop tuh. Hai para pembeliku, aku di sini jualan laptop loh. Laptopku ada seri ini. Harganya sekian. Nah, dengan cara apa? Mas Samhan bikin pengumuman ya di Google, di Facebook, di marketplace bahwa di sini itulah toko laptop. Nah, tapi syaratnya kan harus bayar kalau di online. Kecuali Mas Saman cerita-cerita kayak gini, ini kan juga marketing ya. Ini juga marketing, cerita aku jualan laptop loh Mas, gini. Gitu. Nah, itu juga bisa, tapi kalau online jangkauannya lebih luas. Ya, jadi orang-orang yang mungkin dia takut ngiklan itu, kalau dia belum pernah, dia pengennya hasil instan. Tapi kalau udah pernah, biasanya dia kapok. Waktu pertama kali ngiklan nggak belajar dulu. Udahlah jalan dulu, kayak tadi. Gambling aja, keluar sekian moga-moga dapat sekian gitu.
itu mah bukan iklan, gambling kalau saya bilang, judi ya. Iya, Harusnya belajar ilmunya dulu, Oh, biar ilmunya menghasilkan, jadi. baru kemudian ngiklan. Itu yang tepat, ilmu sebelum amal gitu kan. Jadi Tuh. jangan asal-asalan. Makanya kalau mau belajar di Iya. workshopnya Mas Welian, Ya, Juragan itu salah satunya. Marketplace. Ya, yang lain juga selain marketplace masih banyak ya. Masih Teman-teman banyak. bisa ikut pelatihan-pelatihan yang lain juga. Oke Mas, pertanyaan terakhir nih yang ke-6 berarti. Rencana Mas Weli nih ke depannya ya kan. Setelah Mas Weli udah ngisi sebagai guru saya juga ya Iya. di Juragan Marketplace, terus juga udah ada beberapa buku. Mau bikin apa lagi nih Mas gitu? Sekalian promosi ya kan Oke. boleh. Jadi kalau saya sekarang tuh gini Mas, kita punya tantangan nih. Banyak orang pengen kerjasama, pengen kita bantu, tapi memang kita ibarat tim sepak bola itu kekurangan bibit-bibit pemain sepak bola baru gitu. Ibaratnya saya udah U28 gitu kan. U28. Tim saya juga ada yang U28, paling muda mungkin U23 lah gitu, usia 23. Nah, kita butuh bibit-bibit baru, anak-anak muda yang baru lulus SMP atau SMA, yang itu bisa kita didik untuk menjadi internet marketer atau digital marketer ya. Jadi dia belajar caranya iklan dan jualan online seperti apa sampai bisa jadi bisnis. Nah, karena permintaannya banyak tapi kita kekurangan yang namanya tim. Dan nanti tim kita ini kan yang sekarang akan berkeluarga kemudian bentar lagi. Nah, nanti anaknya 5 tahun lagi udah sekolah. Nah, saya tuh pengen menyiapkan semacam sekolah sepak bola, tapi ini sekolah digital marketing untuk anak-anak SMP dan SMA yang dia mungkin nggak bisa lanjutin kuliah atau nggak kepengen kuliah, pengen langsung jualan aja. Nah itu kita fasilitasin, kita ajarin caranya jualan, kita kasih jualannya apa, ya bisa belajar dari jalanin jualannya teman-teman dulu yang mau kerjasama dengan kami. Karena ke depan kita akan membutuhkan pemain-pemain muda, ibarat sepak bola harus regenerasi. Karena saya sama partner saya itu kita suka ngomongin bola gitu. Walaupun saya udah nggak ngikutin perkembangan, tapi bisnis itu seperti tim sepak bola. Gitu. Kita harus nyiapin pemain-pemain muda, talent-talent baru yang besok bisa menggantikan kita di area bola gitu. Kita naik jadi pelatih atau pemilik klub kan enak tuh. Kita cuma lihat laporan aja dari pelatihnya. Nah, saya pengen bikin program itu dan itu nanti bisa teman-teman manfaatkan. Jadi teman-teman bisa membiayai si anak pesantren ini disebut pesantren atau sekolah sambil dia merasakan keuntungan marketingnya dipegang sama anak ini. Bagi tim saya bisa ngajarin. Tapi kalau kita rekrutmen dari awal, ya kita kan harus tes produk dan seterusnya. Nah itu sih kita ke depan pengen bikin sekolah itu atau pesantren kan nginep gitu, yang kita ajarin digital marketing. Karena kita butuh pemain-pemain muda berbakat yang dia punya passion di digital marketing. Karena bisnis kami sebenarnya pengennya punya banyak bisnis toko online gitu. Berarti membuat legacy ya Mas ya, Legacy. atau warisan ya berarti. Warisan. Buat kedepannya supaya nggak cuman berhenti di kita ya berarti. Iya betul. Bukan ilmunya Mas Welian itu nggak cuman berhenti di Mas Welian. Betul. Tapi nanti bakal ada bibit-bibit baru nih. Betul sekali. Ya karena kalau di teknis itu ya saya rasain gitu-gitu aja sih, nggak terlalu banyak perubahan. Yang banyak berubah sih ya di strategi bisnis karena pasarnya kan semakin milenial nih, ya kan. Orang menghendaki konten-konten yang positif seperti videonya Mas Samhan seperti ini, dan juga butuh para talent-talent muda yang memang punya energi positif. Gitu. Terakhir lagi Mas, ya lupa. Ada pesan nggak nih buat misalnya teman-teman calon orang yang mau jualan di marketplace atau calon pebisnis gitu ya? Betul. Ya, Mas Welian ada pesan nggak buat mereka semua gitu? Oke, yang pertama teman-teman kalau mau bisnis, saya bilang bisnis itu nggak enak, ya. Jangan sekali-kali bisnis kalau nggak suka tantangan, ya. Karena apa? Itu akan membebani hidupnya, membebani hidup teman-teman. Karena namanya bisnis, kadang kita naik, kadang kita stabil, menahan diri. Nah, teman-teman harus menjadi anak muda yang suka tantangan, punya cita-cita besar,
punya impian. Karena energi teman-teman adalah dari impian kalian sendiri, bukan dari bosnya teman-teman, bukan dari leadernya, bukan dari orang tua, tetapi dari hati teman-teman masing-masing. Harus punya cita-cita, harus punya impian. Jangan hidup mengalir aja, tapi buatlah ombak yang besar. Ya, jadi prestasi apa yang ingin saya capai di usia saya muda? Ya, itu yang harusnya teman-teman pikirkan. Bisa dengan jualan, bisa berkarya, menulis buku, bikin kursus online, ya kan? Terserah, bebas. Yang penting di masa muda teman-teman, di saat energi kita masih besar, badan masih sehat, silakan berprestasi sehebat mungkin, ya. Jangan sampai menyesal di masa tua. Lebih baik mencoba daripada menyesal, seperti Ya. itu. Oke, Mas Welian. Oke, itu banyak ya pesan yang bisa Ya. kita ambil dari Mas Welian. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau tahu tentang workshopnya, saya cantumin di Ya. bawah ya, di Jangan deskripsi. lupa follow Instagram Oh saya. iya, nanti juga saya cantumin, Mas. Ya, Saya cantumin YouTube di saya juga bawah. ya, Mas, ya. Saya cantumin semua, saya cantumin di Iya, YouTube kita. Gitu. Iya. Nanti bisa kalau yang mau tanya-tanya juga boleh komentar di bawah. Saya jawab. Nanti kalau saya nggak tahu atau ini saya juga bisa nyolek ke Mas Welian. Ya. Oke, sekian aja dari saya. Jangan lupa subscribe juga channel kita Jualin Laptop Indonesia. Saya Samhan dari jualinlaptop.id. Dan saya Welian Tanoyo dari Juragan Marketplace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dadah.